Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Narful Ilmiah. Nah, dalam kesempatan kali ini aku bakalan ngasih salah satu video tentang komoditas jagung. Nah, penasaran dengan videonya? Jangan kemana-mana. Nah, sebelumnya buat teman-teman jangan lupa diklik tombol subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat notifikasi dari YouTube saat aku mengupload video baru. Nah, tentang komoditas jagung. Tentunya di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tanaman jagung ini, karena tanaman ini sering kita jumpai baik di area lahan kering ataupun lahan basah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang potensi jagung. Nah, bagaimana sih potensi tanaman jagung untuk pertanian di Indonesia? Nah, yang pertama, tanaman jagung adalah tanaman penghasil karbohidrat terpenting kedua setelah padi dan gandum. Nah, tanaman jagung ini juga menjadi bahan pangan pokok di berbagai wilayah atau berbagai negara di dunia dan berbagai wilayah di Indonesia. Nah, selain untuk bahan pangan, komoditas jagung juga berpotensi sangat besar untuk bahan pakan ternak. Nah, selain untuk bahan pakan ternak, kini tanaman jagung juga dibutuhkan untuk kosmetik dan berguna di dunia kesehatan. Nah, kenapa sih tanaman jagung itu mempunyai potensi yang besar di Indonesia? Karena tanaman jagung itu mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Karena jagung mempunyai banyak potensi yang saya sebutkan tadi. Nah, dari keseluruhan jagung di Indonesia, lebih dari 50% jagung dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan 30% untuk konsumsi pangan dan 15% untuk kebutuhan industri. Bahkan di Indonesia saat ini dalam komoditas jagung ini lebih diutamakan sebagai pakan ternak daripada sebagai bahan pangan, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadikan tanaman padi atau beras sebagai sumber pangan utama. Kita ambil contoh saja dari kebiasaan orang Indonesia bahwa setiap hari dia harus mengkonsumsi karbohidrat dari beras. Mungkin mereka banyak sekali yang beranggapan jika belum makan beras atau nasi itu dianggap belum makan. Nah, itu membuktikan bahwa komoditas utama untuk bahan pangan adalah komoditas padi atau beras. Nah, jagung juga sangat berkontribusi untuk produk domestik bruto di negara Indonesia. Nah, PDB di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Nah, begitu juga produksi jagung. Nah, produksi jagung itu sendiri juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 produksi jagung mencapai 19 juta ton dan ekspor jagung juga sangat digencarkan oleh pemerintahan Indonesia. Bahwa tercatat pada tahun 2018 ekspor yang dilakukan oleh pemerintah mencapai 500 ton jagung. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jagung merupakan komoditas strategis yang harus dimaksimalkan dalam produksinya, yaitu melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang potensi jagung. Nah, yang kedua adalah tentang kondisi existing jagung. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa komoditas jagung merupakan komoditas strategis yang bisa ditanam di berbagai macam daerah. Bisa di daerah pegunungan, bisa di daerah dengan ketinggian berapapun itu bisa menanam tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini bisa ditanam di lahan kering, lahan basah seperti persawahan, ataupun lahan lembab.
dan juga bisa ditanam di lahan pasang surut. Nah, mengingat lahan di Indonesia, lahan yang mendominasi tanah Indonesia adalah pertanian lahan kering. Jadi, komoditas jagung sangat cocok untuk diterapkan pada pertanian lahan kering. Nah, tanaman jagung ini juga bisa ditanam dalam musim penghujan ataupun musim pancaroba. Jadi tanaman jagung ini sangat cocok sekali untuk ditanam di Indonesia. Ini adalah permasalahan dalam komoditas jagung itu sendiri. Permasalahan yang utama dari segala sektor pertanian adalah masalah permodalan, di mana petani di Indonesia didominasi dengan adanya petani gurem, dan di mana petani gurem itu memiliki lahan yang cukup sempit. Nah, yang kedua adalah terbatasnya permodalan. Jadi dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia, 21,8% diantaranya adalah orang yang berprofesi sebagai petani. Jadi tak heran jika masalah permodalan juga menjadi salah satu masalah yang ada di komoditas jagung. Nah, untuk permasalahan yang selanjutnya adalah masalah tentang alih fungsi lahan, di mana sering kita jumpai bahwa banyak sekali lahan-lahan di Indonesia itu beralih fungsi sebagai gedung-gedung dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, alih fungsi lahan itu merupakan masalah yang lebih urgent daripada masalah lainnya. Kita bisa menanggulangi masalah permodalan melalui kebijakan pemerintah, kita bisa lebih mensejahterakan petani. Nah, namun untuk alih fungsi lahan ini lebih membahayakan lagi. Nah, masalah yang selanjutnya adalah dari masalah pemasaran. Kita telah mengetahui bahwa panjangnya rantai pasok dari komoditas jagung ini menyebabkan harga di tingkat petani itu cukup rendah. Bagaimana tidak kalau petani itu tidak bisa menjual langsung kepada sektor industri. Petani harus melewati pedagang pengepul, kemudian pedagang pengepul mengumpulkan lagi untuk dijual kepada pedagang besar, kemudian akan dijual lagi kepada pedagang grosir dan akan disalurkan kepada industri. Itu akan menyebabkan harga jagung di petani itu rendah. Yang selanjutnya adalah kondisi tentang komoditas jagung setelah adanya virus COVID-19. Nah, dipastikan saja bahwa tingkat penjualan dari komoditas jagung ini akan menurun dikarenakan banyak industri yang menutup perusahaannya ataupun meminimkan produk yang akan dikeluarkan. Hal ini juga akan berdampak kepada harga jagung yang ada di petani. Nah, seperti yang ada di daerah saya itu harga jual komoditas jagung ini mengalami penurunan dari yang semula seharga 4.000 per kilo menjadi 3.500 per kilogram. Sehingga adanya COVID-19 ini akan sedikit mengurangi kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Nah, misalkan petani di Indonesia ini petani yang tahu akan teknologi, mereka dapat memasarkannya dengan teknologi yang ada, seperti bisa via online ataupun lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa petani di Indonesia itu juga tingkat pendidikannya itu juga sangat rendah. Hal itu juga menyebabkan bahwa petani itu sulit untuk maju. Nah, mungkin sampai di situ dulu materi dari komoditas jagung yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.